semuanya, aku Emandria Savchenko di sini sebagai mahasiswa komunikasi digital dan budaya. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu nih, mungkin kalian pasti udah paham sih kan, dan sudah tidak asing juga mungkin ya. Kayak sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku mau nanya dulu ke teman-teman. Kayak kalian pernah nggak sih ketika lagi ngobrol sama teman atau sama keluarga, kayak gak nyambung aja, kayak kalian ngomong apa, lawan bicara kalian ngomong apa. Nah, itu tuh disebut dengan miskomunikasi. Jadi miskomunikasi itu terjadi karena pesan yang kita sampaikan tidak sama dengan apa lawan bicara yang ditangkap. Nah, dampak dari itu juga bisa ini loh, bisa kayak parah, bisa merusak hubungan atau apapun itu, karena bisa jadi perselisihan dari misalkan apa yang mereka tangkap itu loh. Jadi kayak aku punya beberapa tips nih kayak biar tidak terjadi miskomunikasi. Yuk. Nah, tips yang pertama, ketika kalian sedang ngobrol, kalian perhatikan bahasa tubuh kalian juga. Jadi ketika kalian ngobrol dengan lawan bicara, perhatikan bahasa tubuh kalian juga. Jadi ketika lawan bicara mendengarkan kalian berbicara, ya kalian juga perhatikan dengan bahasa tubuh kalian. Jadi lawan bicara bisa mengerti apa yang kalian sampaikan, mau melewati pemisahan kita atau bahasa tubuh kita sendiri. Jadi lawan bicara lebih memahami apa yang kita bicarakan. Nah, untuk yang tips kedua adalah untuk yang kedua ini, ketika lawan bicara kalian merespon dari pembicaraan kalian harus berusaha lebih aktif untuk mendengarkan secara lebih jelas dari tanggapan lawan bicara kalian. Jangan sampai kalian hanya memikirkan tanggapan tersebut tanpa memahami apa isi pesan dari responan lawan bicara kalian. Jadi ketika ada ngobrol tuh mungkin kita harus lebih aktif kayak memahami dari isi pesan-pesannya tersebut. Jangan hanya karena kita berikan tanggapan dari pesan tersebut agar tidak terjadi itu miskomunikasi. Untuk yang ketiga ini, kalian ketika ngobrol tuh hindari langsung kayak menyimpulkan bahwa suatu ini bakal kayak gini. Nah, kalian tuh harus lebih memperdalami lagi, atau mungkin kalian bisa menanyakan lagi terhadap lawan bicara kalian, ini bener gak? Mungkin bisa kayak gitu, atau enggak kalian bisa menanyakan ulang kembali agar tidak menjadi asumsi yang baru. Itu tuh bisa menjadi kesalahpahaman dari kecil mau gede. Maka itu kita harus lebih bertanya kembali. Jangan sampai kita memikirkan asumsi langsung sendiri, dan itu tuh sangat tidak baik pokoknya. Jadi kalian ketika menyimpulkan sesuatu, jangan hanya langsung menyimpulkan, tetapi kalian harus mengkonfirmasi ulang kembali terhadap lawan bicara kalian. Oke, keempat, aku mau ngasih tahu juga kalau misalkan nih, aku mau memberi contoh lagi untuk kayak misalkan kayak ngobrol tentang lawan bicara kalian. Kayak misalkan lawan bicara kalian tuh menyampaikan suatu pendapat, misalkan itu benar-benar bagus, bla bla, tapi kalian tidak mendengarkan pendapat tersebut. Kalian langsung menyimpulkan suatu itu tanpa menanyakan kembali suatu pendapat tersebut. Lebih baik ketika kita minta lawan bicara kalian untuk berbicara ulang lagi daripada kalian langsung menyimpulkan, untuk menghindari hal yang tidak enak. Nah, untuk yang kelima nih penting nih kalian teman-teman. Jadi kalian harus, kalau misalkan kalian lagi ngobrol sama teman atau sama siapapun, bicara pelan-pelan. Jangan sampai tergesa-gesa. Kalau kalian ngomong terburu-buru atau apapun, bicara kalian bakal kurang bisa memahami apa yang kalian bicarakan. Jadi
lebih baik ketika kita mengobrol atau apapun itu, kita lebih baik berbicara lebih dengan jelas dan biar enak didengarkan. Jadi kalau itu lebih baik kita jangan sampai tergesa-gesa agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, yang keenam ini cukup penting teman-teman. Ini mungkin banyak terjadi di kita sendiri. Nah, ketika kita berbicara dengan berbicara, kita tuh harus mengartikan latar belakang budaya bicara kita. Misalkan mungkin kita bilang aja kayak misalkan orang Jawa dan orang Sumatera. Misalkan orang Sumatera tuh berbicara kan lebih ini ya, lebih keras atau nadanya itu keras, tetapi itu tidak marah. Mungkin orang yang tidak tahu lawan bicara itu mungkin menganggap marah. Nah itu tuh kita harus lebih perhatikan bahwa lawan bicara kita tuh tidak langsung mengerti apa yang kita sampaikan. Mungkin lebih ke kita harus menyesuaikan lawan bicara kita, dan kita jadi harus lebih mengetahui apa latar belakang budaya lawan bicara kita. Jadi kalau misalkan perbedaan itu kita harus memahami, mungkin ada terjadi kesalahpahaman. Nah, maka dari itu sebelum kita berbicara kita harus memperhatikan apa latar belakang budaya lawan bicara kalian. Itu penting juga, sangat penting sih buat agar terjadi pembicaraan yang baik dan nyaman. Ya, yang ketujuh, pokoknya kalian ketika berbicara dengan lawan berbicara kalian, gunakan bahasa yang sederhana atau yang mudah dimengerti agar lawan bicara kalian itu lebih mudah memahami apa yang kalian bicarakan. Jadi kita harus lebih menyesuaikan apa lawan bicara kita. Misalnya bicara kita yang tua atau apapun, mungkin kita harus lebih membicarakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Mungkin kalau anak sekarang kan kayak ada bahasa sendiri, misalkan kayak anak muda bahasanya lebih gaul atau kayak gimana. Nah, kita harus lebih bisa menyesuaikan suatu pembicaraan kita terhadap pembicaraan. Jadi jangan asal misalkan ke orang tua gitu, misalkan ke yang ini kita ngomongnya sosok atau gimana gitu, kita harus lebih mengetahui pas lawan bicara kita siapa agar pembicaraan kita lebih terjalin, lebih nyambung. Kalian pokoknya gunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah untuk yang ini tuh kalian sangat penting nih teman-teman, kalian harus dengerin. Pokoknya kalau kalian lagi berbicara dengan lawan bicara kalian dan sedang bercerita tentang hal yang mungkin penting, kayak misalkan cerita pengalaman hidup atau cerita yang tidak menyenangkan, kalian tuh harus lebih memahami apa latar belakang atau konteks mereka dan suatu, mungkin kita harus lebih memahami dari segala sisi cerita tersebut, dari keadaan juga. Jadi lebih baiknya kita harus lebih mendengarkan bicara tersebut, jangan sampai yang cerita yang lawan bicara kalian cerita tuh kalian malah jadi membuat si lawan bicara jadi gak enak gitu loh. Ini sih kayak untuk yang terakhir, pokoknya kalian jangan lupa untuk bertanya kembali jika ada yang tidak tersampaikan, dan kalian lebih baik untuk bertanya kembali agar kalian lebih memahami apa yang kalian bicarakan. Pokoknya itu penting banget. Pokoknya kalian itu pokoknya jangan takut untuk menanyakan kembali. Nah dari semua tips saya bicarakan tadi, mungkin kita sudah memahami apapun semua itu kita udah tahu, tapi kadang itu tuh kayak kita tuh kadang kadang tidak menyabarkan gitu loh. Kayak misalkan kayak kayak misalkan kita lagi ngobrol tuh tanpa disadarkan kita tidak mendengarkan juga. Jadi mungkin kita harus lebih serius ketika bicara, kita harus lebih memahami, jangan sampai kita terfokuskan ke hal yang lain, dan harus lebih bisa menghargai ketika lawan bicara kita. Nah aku juga punya suatu pengalaman miskomunikasi, misalkan kayak misalkan kita mempunyai teman sekelompok kita sendiri, misalkan kayak ngerjain suatu
tahunya tugas itu deadline-nya tuh lebih dari saya perkirakan, dan tugasnya tuh sangat-sangat berat dan saya sangat menyepelekan tugas itu tuh sangat tidak baik. Pokoknya kita tuh harus lebih mendengarkan dan memperhatikan dari lawan bicara kita harus juga mendengarkan secara detail, dan jangan lupa fokus pada pembicaraan, jangan hanya memberi tanggapan dengan kita tidak mendapatkan yang pokoknya dari yang semua aku bicarain, dari tips-tips semuanya itu sangat penting teman-teman. Pokoknya segitu saja dari ilmu yang aku pahami dari semua aku pelajarin. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan apapun yang aku bicarakan semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton tips-tips agar tidak terjadi miskomunikasi